Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan saya Guru Injil Donatus. Salam sehat bagi kita semua. Saya mengingatkan kita kembali, kita akan masuk dalam sesi ketiga dengan topik mengenal Yesus Kristus. Nah, tidak berlama-lama, saya akan langsung saja di dalam bagian sesi yang ketiga ini. Kita akan melihat yang pertama tentang dasar Alkitab mengenai Yesus Kristus adalah Allah sejati. Jadi kita akan melihat Yesus itu adalah Allah sejati. Nah, di bagian yang pertama, ia memiliki atribut ilahi, maha tahu. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 25. Dia kudus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 14. Maha kuasa itu di dalam Lukas pasal 8 ayat 25. Jadi ia memiliki sifat ilahi, maha tahu, kudus, maha kuasa. Dan bagian yang kedua saya mau sampaikan kepada kita, ia memiliki otoritas ilahi. Dia bisa mengampuni, itu bisa kita lihat dalam Markus pasal 2 ayat 10. Dia bisa menghakimi, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22. Bahkan dia bisa membangkitkan orang-orang mati. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21. Dan dia juga bisa menciptakan segala sesuatu. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Sekali lagi bagian yang kedua ini, Yesus itu memiliki otoritas ilahi, mengampuni, menghakimi, membangkitkan orang-orang mati, dan menciptakan segala sesuatu. Nah, bagian yang ketiga, hal-hal yang di dalam perjanjian lama dirujuk kepada Yehova, dalam PB dirujuk kepada Yesus Kristus. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 40 sampai ayat 41. Dan dibandingkan dengan Yesaya pasal 6 ayat 10. Jadi bagian yang ketiga, hal-hal yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana dia dirujuk ya kepada Yehova. Di dalam perjanjian baru dia dirujuk kepada Yesus. Nah, bagian yang keempat saya mau sampaikan kepada kita adalah ia memiliki nama ilahi. Tadi anak Allah, Tuhan, anak manusia, dan itu banyak diceritakan di dalam Alkitab. Masih lagi banyak gelar-gelar yang diberikan kepada dia. Dan yang kelima, ia memiliki hubungan tertentu dengan Allah yang membuktikan keilahiannya. Nah, sekali lagi yang kelima ini, ia memiliki hubungan tertentu dengan Allah yang membuktikan keilahiannya. Dan yang keenam, saya mau sampaikan dasar-dasar Alkitab mengenai Yesus Kristus adalah Allah sejati. Yang keenam, ia disembah dan ia sadar akan keilahiannya pada saat inkarnasi. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Nah, selanjutnya kita akan masuk, kalau tadi kita sudah melihat dasar-dasar Alkitab mengenai Yesus Kristus adalah Allah sejati. Bagian yang selanjutnya ini, atau bisa kita sebut bagian yang kedua, kita akan melihat dasar Alkitab mengenai Yesus Kristus adalah manusia sejati atau manusia 100% ya. Ada dasar-dasar Alkitabnya. Yang pertama adalah ia memiliki kelahiran sebagai seorang manusia. Itu di dalam Galatia pasal 4 ayat 4, Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dan yang kedua, ia memiliki perkembangan sebagai seorang manusia. Jadi dia dari bayi ya, seperti itu. Kemudian sama seperti manusia pada umumnya, ada perkembangan secara fisik dan intelektualnya. Kemudian bagian yang ketiga, ia memiliki bagian-bagian yang hakiki sebagai manusia. Misalnya, ia memiliki tubuh manusia. Kemudian bagian yang selanjutnya, ia memiliki akal ya, akal, perasaan, dan kehendak. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 38. Dan ia juga memiliki jiwa atau roh. Itu bisa kita lihat di dalam
Lukas pasal 23 ayat 46. Ia memiliki nama-nama manusia, kemudian ia memiliki keterbatasan manusiawi, namun dia tanpa dosa. Ingat ya, di bagian ini dia adalah manusia sejati, Allah sejati. Ia memiliki keterbatasan secara manusiawi, tetapi di dalam diri manusia Yesus itu tidak ada dosa, ya. Itu berbeda dengan manusia. Nah, oleh sebab itu secara kemanusiaanwinya, secara manusia ia bisa haus, ya. Yohanes pasal 19 ayat 28, ia bisa lapar, Matius pasal 4 ayat 2. Ia juga bisa marah, ia menangis, ia merasa gemetar atau gentar, ia tertidur, ia letih. Itu juga bisa kita temukan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6. Dan yang keenam, seterusnya ia berulang kali dipanggil sebagai seorang manusia. Itu di dalam Kisah pasal 2 ayat 22. Nah, bagian yang ketiga, yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita adalah bagaimana seharusnya tanggapan manusia terhadap karya keselamatan Yesus Kristus. Jadi ada beberapa poin lagi yang mau saya sampaikan kepada kita. Sekali lagi, bagaimana seharusnya tanggapan manusia terhadap karya keselamatan Yesus Kristus? Yang pertama adalah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi rekan-rekan semua, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Kemudian di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Dan bagian yang kedua saya mau sampaikan kepada kita, berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi jangan goyah. Itu bisa kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Nah, bagian yang ketiga, hidup berpadanan atau hidup yang sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Dan yang keempat adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Nah, rekan-rekanku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang telah saya sampaikan. Jangan lupa ya, dari sesi yang pertama, yang kedua, kita membahas dengan satu topik, itu mengenal Yesus Kristus. Nah, pembahasan ini sampai di sini. Kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ketik komen. Dan jika teman-teman rindu berbagi berkat dengan orang lain, silakan bagikan video ini. Jangan lupa untuk follow akun saya supaya kita dapat mendapatkan pemahaman-pemahaman dasar firman Tuhan atau dasar kepercayaan orang Kristen untuk video-video yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.